Enggak, jadi aku pengen ngebawa instansi Polri ini lewat komedi jauh lebih baik lah. Dikenal masyarakat jauh lebih baik. Itu aja yang sampai saat ini aku masih bertahan ya. Kadang dengan kasus-kasus polisi yang banyak itu. Bener, oknum-oknum. Oknum-oknum, aduh berat lagi tugasku ini. Untuk memulihkan kepercayaan publik. Iya, tapi ya emang aku tuh jadi gini, kalau di kehidupan nyata impact-nya adalah orang itu jadi tidak ini memang salah satu yang kuharapkan sih. Tidak ada tidak ada penghalang. Aku kan pengen menciptakan seperti itu. Jadi polisi dengan masyarakat itu tidak ada penghalang gitu. Benar. Jadi kalau misalnya masyarakat mau curhat sama polisi silakan gitu. Tapi dengan akunnya stand up ini sepertinya kebablasan deh. Karena anak-anak kecil bocil-bocil tuh manggil Gamayel. Misternya ada tinggal. Stand up itu atau berkomedi itu sama kayak rumus matematika. 1 + 1 sama dengan 2. Udah itu rumus. Jadi setup 1, setup 2, punchline. Udah memang tapi ada beberapa formula atau rumus yang harus kita pelajarin sih. Gitu. Kalau kalau misalnya masalah garing ya udah banyak berdoa aja sudah. Atau mungkin fashion bukan di situ deh. Mungkin kamu harus mempertimbangkan kegiatan lain yang lebih bermanfaat ya. Coba deh kamu dekat sama air. Nyebur biar gak malu. jangan di komedi kelihatannya kamu. Sukses lewat jalur air coba aja. Tapi memang benar. Kamu kalau istrimu marah mendingan diam. Menjadi pendengar yang baik. Iya, kamu mungkin ya teman-teman di rumah nih yang nonton YouTube ini. Kamu ngeliat aku gini pakai baju polisi, keren, gagah, pemberani. Aku di rumah ciut sama istri. Nyuci baju, takut aku. Sabtu Minggu libur, malamnya penik, siangnya jemur baju dulu bisa Gamayel. Kamu tahu, istriku itu kalau sudah marah tali jemuran putus, udah dimarahin nyambung lagi dia. Tali jemuran aja kena mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indihome Borneo, kembali lagi nih di acara Skalpot, saatnya Anak Kalimantan Podcast. Kenalin, saya Rizwan, host magang untuk episode Skalpot episode ketiga ini. Nah, ini agak berbeda nih dari 2 episode sebelumnya. Kali ini tuh spesial untuk memperingati Hari Tertawa Sedunia. Makanya nih, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini sudah melanglang buana di dunia komedi dan juga berprofesi sebagai kepolisian Republik Indonesia. Langsung aja kita sambut Mr. Gamayel. Yeay, mana surat-suratnya? Mana surat-suratnya? Itu opening legendaris itu dari Gamayel. Iya. Oke, untuk sebelumnya nih Mr. Gamayel, apa kabar nih? Baik hari ini. Kalau kabar alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit asam urat. Kebanyakan makan daging ya lebarannya. Gara-gara lebaran. Biasa. THR masih ada THR? THR sudah dibagikan sama ponakan. Waktunya menumpuk pundi-pundi cuan lagi nih. Oke nih Mr. Gamayel nih. Yep. Ini kan berhubung dengan Hari Tawa Sedunia. Jadi untuk Skalpot ini kita bertema mencari komedi dalam profesi. Waduh, luar biasa ya. Kebetulan kan Mr. Gamayel nih hybrid ya. Seorang komika, kayak mobil ya. Kepolisian bisa 2 mode. Gitu. Nih, sebelumnya nih Mr. Gamayel, sebelum menjadi seorang komika dan polisi sekarang, itu dulu awalnya polisi. Terus belajar komikanya itu dari mana? Apakah dari komunitas atau gimana? Boleh diceritakan? Oh, aku itu sebenarnya ikut komedi itu, stand up komedi itu karena didorong sama istri. Iya, didorong sama istri. Awalnya suka nonton yang dulu Metro TV. Iya benar. Iya kan, ada setengah 12 malam. Nah itu sering nonton terus. Jadi kata istri, cobain deh. Sepertinya ada kemampuan. Gitu akhirnya saya lihat ada perlombaan stand up comedy waktu itu di BC. Di BC. Okay. Di BC. Nah, jadi sama istri
udah didaftarin. Gitu, itu awal mulanya. Oh, jadi awalnya langsung ikut lomba gitu ya? Langsung ikut lomba, ternyata lomba itu yang ngadain adalah komunitas stand up Indo Balikpapan. Balikpapan. Oh, iya. Dan di situ saya ikut, saya termasuk di komunitas itu angkatan kedua. Angkatan kedua. Baru-baru aja. Gitu. 2000 berapa itu ya? 2011. 2011. Lama. Itu juga stand up masih merintis ya. Betul. Di dunia industri sekarang itu enggak. Masih bingung. Masih bingung. Masih bingung. Nah, terus itu belajarnya itu berapa lama sampai tembus ke kompetisi nasional kayak Suci? Lama, Wan. Lama ya. Aku ikut 2011. 2011 jebolnya itu di 2016. 2016. Bayangin 5 tahun ya. Nah, Wah, luar biasa. tapi memang dari perjalanan itu sebelum menuju kompetisi Suci itu, aku ngikutin beberapa kompetisi. Jadi ada kompetisi Metro TV waktu itu, Stand Up Fest, festival gitu. Nah, aku jadi finalis, jadi mewakili Kalimantan, regional Kalimantan untuk Jakarta. Widih, Itu gokil. Stand Up Fest. Iya, yang nonton itu kamu tahu berapa, Ju? Berapa? Itu di 3.000 penonton. Feelingnya gimana tuh? Pertama Luar mewakili biasa. Kalimantan, Nah, 3.000 orang yang menonton. dan aku stand up itu nggak lucu. Alias ngebom. Ngebom di 3.000 orang. 3.000 orang mewakili Kalimantan dan Apa nggak ngebom. diriku ngedon? Sepertinya aku polisi aja deh. Ada kepikiran ya? Iya. Kayaknya melucu itu cuma untuk tongkrongan saja, tidak untuk dikompetisikan. 3.000 orang, bayangin dah. 3.000 orang luar biasa sih itu. Itu Mental baru yang buat bangkit lagi. penonton yang di yang datang langsung ya, belum lagi yang di TV. Yang di TV. Aduh, malunya diriku itu. Untuk bangkit dari keterpurukan itu memang cukup lama memang. Tapi itu sudah membawa persona sebagai polisi atau? Sudah. Sudah membawa persona sebagai polisi ya? Sudah. Tapi aku belum berpakaian yang nampil pakaian dinas gitu. Masih belum berani karena pada saat itu memang masih kita polisi dilarang untuk Menggunakan atribut. ya dengan atribut Polri pada saat itu. Itu kalau nggak salah di Suci 6 itu ini permintaannya Om Indro ya untuk menggunakan atribut polisi pada saat tampil di Jakarta. Nah, benar. Saya ini selalu nonton Mr. Gamayel nih. Gokil. Begitu nonton Suci 6, wih Mr. Gamayel Balikpapan. Gokil. Langsung tiap malam, Jumat malam ya dulu ya. Jumat malam, iya. Sampai ditungguin tuh jam 11 malam untuk nonton. Iya pokoknya itu 2013 aku Metro TV itu 2013. 2014 aku nyoba audisi, gagal. Yang pertama ya. Iya, gagal. Aku spare waktu lagi, latihan lagi, tembusnya di 2016. Mantap. Itu pun langsung juara 3. Bayangin. Juara 3, bayangin. Juara 3. Tapi perjuangannya kan enggak sebentar ya. 5 tahun belajar. 5 tahun. Sebagai seorang polisi nih, nanti kita temanya mencari komedi dalam profesi. Nah, dari beat-beat Mr. Gamayel yang sering saya dengar, dan mungkin juga teman-teman followers yang Mr. Gamayel, followers Indie Homeboy ini juga sering dengar nih. Itu sangat dekat tuh dengan kehidupan sehari-hari sebagai polisi. Nah, itu untuk mencari beatnya itu observasinya gimana sih, Mister, untuk menulis materinya? Nah, stand up itu teknik penulisan stand up itu ada namanya mapping. Mapping itu adalah keresahan yang ada di sekitar kita. Jadi semua materi-materi stand up saya itu ya berdasarkan yang di sekitar saya aja. Berdasarkan pengalaman yang lucu. Kan sebenarnya rumusnya komedi itu adalah tragedi plus waktu. Per waktu, benar. Sama dengan komedi. Iya, jadi kalau misalnya kita punya tragedi di masa lalu, kita nggak mungkin ngomongin tragedi itu sebagai komedi pada saat itu. Tapi mungkin flashback 1 tahun belakang ada lucu deh tragedi. Ya betul, lucu. Iya, seperti itu. Jadi semua materi saya itu ya berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Benar-benar. Yang paling saya ingat itu materi tentang menjaga konser dangdut. Itu beneran. Lagi jaga nggak bisa goyang diliatin komandan. Itu Hut Kota waktu itu. Hut Kota. Aduh, aku lupa. Tapi kejadiannya itu bukan dangdut koplo, tapi emang dangdut. Kita pengen goyang, nggak bisa nih. Aku lupa apa ya waktu itu. Kalau nggak salah dulu bandnya itu Raja.
Raja aku jaga di atas panggung, aduh. Bete-nya itu. Jujurlah padaku. Pengen goyang tak boleh ya. Nggak boleh. Akhirnya terjadilah itu goyangan ekot gitu. yang wah itu sampai sakit perut saya Mister nontonnya itu di YouTube itu ada mungkin kayak 10 kali ditonton episode itu. Iya benar-benar itu. Itu juga salah satu materi terbaik sih. Materi terbaik. Itu juga kalau nggak salah closingannya itu juga terbaik banget tuh yang cara host dangdut memanggil biduannya itu. Biasanya pakai aib-aibnya disebutin. Iya benar. Mungkin boleh satu nama dipanggil sebagai contoh, apakah masih ingat dengan materinya? Aku masih ingat gini. Ya ini dia artis ibu kota dari kota udang Sidoarjo, berbadan montok, berbibir tipis, berkepala naga. Itu aibnya itu ya, kepala naga. Kayak gitu-gitu lah. Itu sumpah itu closingan terbaik mungkin di show Suci 6 itu. Gila banget sih. Benar. Itu sudah yang mengantarkan saya sampai masuk ke 4 besar waktu itu, nggak salah. 4 besar. Jadi dulu tuh di kompetisi itu juara 3 ya. Nah ini setelah kompetisi nih di juara 3, mungkin ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di kehidupan Mr. Gamail sebagai seorang polisi. Wah, banyak banget Ban. Banyak banget. Apa kan tiba-tiba begitu jaga, prit, Mr. Gamail dua kata lucu. Wah. Bener. Ya emang aku tuh jadi gini, kalau di kehidupan nyata impact-nya adalah orang itu jadi tidak ini memang salah satu yang kuharapkan sih. Tidak ada tidak ada penghalang. Aku kan pengen menciptakan seperti itu. Jadi polisi dengan masyarakat itu tidak ada penghalang gitu. Benar. Jadi kalau misalnya masyarakat mau curhat sama polisi silakan gitu. Tapi dengan akunnya stand up ini sepertinya kebablasan deh. Karena anak-anak kecil bocil-bocil tuh manggil Gamail. Misternya ada tinggal. Iya terus. Baru yang bikin aku ilfil itu aku pernah datangin salah satu warga. Waktu itu ngelayat. Meninggal. Kita saat Binmas itu datangin karena punya emosi lah, kedekatan. Kita datangin. Sampai di sana ada yang warga yang di luar biasa duduk-duduk gitu. Iya benar. Pak Gamail stand up comedy, stand up dulu. Astagfirullah. ini meninggal ya, mau ngelayat, punya hubungan dekat sama almarhum. Bukannya enggak mau. Ini kalau misalnya aku stand up lucu, mayatnya bangun repot ini. Bagus. Kompor gas. Nanti bangun kan bingung nih, peralatan makam sudah dibayar gimana nih? Mana bisa diretur. Aduh, kadang-kadang orang itu juga nggak tahu waktu sih. Udah lihat sikon. Pernah nggak sih Mr. Gamail misalkan kayak lagi jalan-jalan di mall atau makan, tiba-tiba ketemu orang, iya, Bang, bagi materi. Pas stand up dulu. Aduh, paling aneh sudah itu. Paling nggak ilfil sudah. Iya, kita lagi jalan sama keluarga kan, paling ya dengan itu adalah resiko kita sih sebagai public figure kan. Jadi ya udah senyumin aja. Oh iya Pak, kalau mau nonton nanti show saya gitu seperti itu. Ini sebagai seorang polisi dan juga komika ya, itu bisa membagi waktunya kayak mana tuh Mr. Gamail di awal-awal setelah kompetisi kan pasti banyak tuh undangan-undangan off air gitu. Gini, sebenarnya kalau untuk membagi waktunya itu kan gampang banget lah. Aku kerja ngikutin jam kantor sampai dengan Sabtu libur gitu, Sabtu Minggu libur. Kalau tidak ada penambahan tugas, misalnya kayak ada tiba-tiba jaga demo atau ada konser musik apa segala macam itu kan bisa free. Nah disitulah saya dapat izinnya. Dapat izin tuh. Iya untuk masalah ya. Benar. Misalnya berangkat apa segala macam izin sama pimpinan tetap. Iya berangkat. Tapi kalau di Balikpapan aja gas. Ini Mister masih sering nggak sih kayak open mic di komunitas gitu? Rutin ya. Tiap minggu. Malam Sabtu di Sepinggan Pratama di kafe kolam itu ya? Iya, Lo Kopi. Bukan di Sepinggannya mana bawahnya B-Point. Oh, ya tahu. Kita punya markas di situ. Jadi markasnya stand up komunitas. Komedi ya. Jadi Mr. Gamail ini dari komunitas stand up komedi Balikpapan juga bertugas sekarang di mana Mr. Gamail? Dulu saya di lalu lintas karena kemarin menang itu langsung dipindah ke Binmas.
Ya sama aja, ada Sama asnya aja. juga ya. Lalu lintas As, Binmas, iya, ada Binmas. asnya. Ada asnya. Binmas, Bismillah, insya Allah masuk surga. Amin. Lebih dekat sih sama masyarakat karena ininya kan masuk banget ya dari stand up untuk penyuluhan apa segala macam masuk banget di situ. Iya. Dan aku ngerasa di Binmas ini memang kelihatannya dunia aku deh. Karena asik banget. Suka menghibur. Iya, kerjaannya asik banget. Kerjaannya Masyarakat. kayak stand up. Penyuluhan sana sini asik banget dah. Ini kita juga ini ada beberapa pertanyaan nih dari followers kita sama followers dari Mr. Gamayel. Oh gitu. Mungkin ada nggak sebutan buat fans-fansnya Mr. Gamayel nih? Biasa sih aku nyebutnya Sobat Fani. Aduh, Sobat Fani. Iya, Sobat Faniku. Sobat Faniku. Aduh, lucu banget. Nih, pertanyaan pertama nih dari @itsnyyyta26. Itu second akun itu. Second akun itu sudah. Itu pasti kameramen itu. Itu kameramen itu. Kelihatan itu pasti itu it's nih ya. Iya, buat stalking mantan itu katanya. Kalau pas stalking mantan masih mending. Like yang lain tinggal. Iya. Apa nih pertanyaan ini? Oke, ini pertanyaan Anyong Mister. Wih, dari Korea Utara ini biasanya nih kalau Anyong ini. Anyong Mister, gimana nih cara menghadapi lawakan kita yang garing dan krik-krik kita di stage? Makasih. Ini kan ada pengalaman nih. Begitu ngelawak, ngebum. Oh, tuh, iya. biasa apa yang dilakuin? Yang pertama, jangan panik karena kamu tidak sendirian. Aku 3.000 orang loh bro. 3.000 orang. Kamu yang nonton mungkin teman sekantor kali ya. Aku 3.000 orang. Itu di ibu kota lagi di Jakarta. Di ibu kota. Disiarkan di Metro TV. Boom. Itu rasanya. Kalau misalnya kamu bilang kayak mana caranya, ya udah memang latihan. Latihan. Stand up itu atau berkomedi itu sama kayak rumus matematika. 1 + 1 sama dengan 2. Udah itu rumus. Jadi setup 1, setup 2, punchline. Udah memang tapi ada beberapa formula atau rumus yang harus kita pelajarin sih. Begitu. Kalau ya kalau misalnya masalah garing ya udah banyak berdoa aja sudah. Atau mungkin fashion bukan di situ deh. Mungkin kamu harus mempertimbangkan kegiatan lain yang lebih bermanfaat ya. Coba deh kamu dekat sama air. Nyebur biar gak malu. jangan di komedi kelihatannya kamu. Sukses lewat jalur air coba. Bisa jadi perenang ya. Perenang hiu. Ini mungkin ada teknik boom slide ya. Oh, boom slide ya, benar-benar. Itu juga biasa digunakan oleh para komika ya, Mister ya. Benar. Mungkin Mister ada boom slide tersendiri gitu, mungkin teknik-tekniknya mungkin boleh dibocorin nih ke teman-teman yang mungkin mau belajar di stand up comedy. Gini. Kalau aku mengatasinya itu berbeda-beda. Ada yang boom slide itu biasanya kemarin misalnya jalan gini. Aku kemarin jalan ketemu nenek-nenek, aku tepuk pundaknya, tiba-tiba neneknya salto langsung krik 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 gitu misalnya krik-krikan. Krik. Teman-teman itu langsung ada yang support. Yuk bisa yuk. Tapi kalau aku ngatasinnya adalah dengan membuat seolah-olah itu bukan punchline. Tapi itu cuma setup 2 yang diperpanjang. Gitu. Misalnya kemarin aku ketemu nenek-nenek nih di toko, aku tepuk pundaknya dia salto, nggak lucu kan? Iya, terus dia salto, habis salto dia merayap nih kayak gitu, misalnya gitu dipanjangin aja. Iya, jadi seolah-olah itu bukan punchline, jadi nggak ketahuan. Nggak ketahuan malunya disimpan sendiri. Tapi itu perlu pengalaman ya. Itu tadi formulanya masing-masing. Benar. Ini pertanyaan kedua nih dari @ana_fz. Apa yang menjadi support system terkuat saat ini, terutama yang menjadikan semangat dalam kehidupan? Ini pertanyaannya ribet betul ya. Sangat bijaksana ini dari Ana. Ini jurusan filsafat ini. Apa yang menjadi semangat nih? Kalau semangatnya satu sih, aku masih
Terus mendukung instansi Polri untuk jauh lebih baik. Itu aja. Mau dibilang orang itu pencitraan, memang di dunia ini siapa sih yang enggak pencitraan? Betul. Iya kan? Lulu Red pencitraan. Nah, itu dia sudah. Apalagi orang. Sekarang ini kamu kalau mau ke rumah cewek, masa kamu mau jelek-jelek? Nah, mungkin. Enggak kan? Pasti kan ganteng-ganteng, pencitraan juga. Pencitraan juga. Nah, seperti ini juga. Jadi aku pengen ngebawa instansi Polri ini lewat komedi jauh lebih baik lah. Dikenal masyarakat jauh lebih baik. Itu aja yang sampai saat ini aku masih bertahan ya. Kadang dengan kasus-kasus polisi yang banyak itu. Benar. Oknum-oknum. Oknum-oknum. Aduh, berat lagi tugasku ini. Untuk memulihkan kepercayaan publik. Iya, tapi I like this job. I like this job. Oke, pertanyaan ketiga nih. Dari @FFEB_Yats20. Susah-susah banget ini sobat-sobat Pani namanya. Akun itu. Aduh. Jika melihat itu followernya paling cuma 1 gitu-gitu. Follower 1 nih. Dirinya yang asli di follow. Ketahuan second akunnya siapa. Nah, kameramen banyak betul ini akun secondnya. Iya. Coba, aduh ini perlu diaudit ini. Operator ini. Nih. Tantangan terbesar nih. Mr. Gamayel selama jadi komika sekaligus menjadi polisi itu apa, Bang? Tantangan komika dulu ya. Komika kita masuk di industri entertain. Itu luar biasa tantangannya. Mau dari segi pergaulan, pola hidup. Wah, kita ngikutin anak-anak sana. Waduh, udah sanggup. Anak-anak ibu kota. Iya, udah sanggup. Tapi kan ini sebentar Mr. Gamayel nih jadi anak ibu kota. Iya, kita di IKN ya. IKN bener. Kita jadi Bekasi. Pinggiran IKN. Kalau untuk stand up adalah itu, terus masalah pergaulan juga kita harus tetap, tapi kalau masalah pergaulan apa segala macam kan itu dari diri kita sendiri ya masing-masing ya. Bagaimana kita memprotek, ya kan? Terus terbesarnya apa lagi ya? Kalau di entertain itu stand up. Oh, ini harus eksis. Kita harus dituntut eksis, jadi kita nggak boleh mati karya. Benar, harus Tetep. bikin materi yang relate ya sama. Iya, makanya aku Instagramku kadang unik-unik. pokoknya seputaran polisi ku combine lah, bagaimana masukin komediku juga apa segala macem lah. Benar. Kalau tantangan terberat di polisi untuk saat ini di Binmas sama sekali tidak ada, karena aku senang banget. Iya, senang banget. Kan, tadi kan menikmati I like this job. Iya, gimana sih kalau misalnya kita sudah senang ya? Iya, kayak kerja itu nggak berasa. Iya, pekerjaan itu bukan jadi pekerjaan kan, jadi hobi. Gitu. Nih, selanjutnya nih dari @azam_padilah nih. Nah, ini benar ini. Akun benar. Ini akunnya operator. Akunnya operator. Pertanyaannya nih menarik nih, seputar kan Mr. Gamayel ini sudah berkeluarga ya, sudah memiliki istri. Ya. Nah, ini dia bertanya nih, minta nasihatnya nih, apabila istri marah atau cewek marah, apa betul tepung serbaguna bisa jadi serba salah? Gak ada aja. Apa benar nih kalau cewek marah tepung serbaguna tuh bisa jadi serba salah? Cewek marah. Tapi memang benar. Kamu kalau istrimu marah mendingan diam. Menjadi pendengar yang baik. Iya, kamu mungkin ya teman-teman di rumah nih yang nonton YouTube ini. Kamu ngeliat aku gini pakai baju polisi, keren, gagah, pemberani, aku di rumah ciut sama istri. Nyuci baju, takut aku. Sabtu Minggu libur, malamnya penik, siangnya jemur baju dulu bisa Gamayel. Kamu tahu, istriku itu kalau sudah marah tali jemuran putus, dimarahin nyambung lagi dia. Tali jemuran aja kena mental. Takut. Sudah kalau misalnya bagaimana caranya, ya udah diam aja kamu. Terima aja. Itu nasihat sangat luar biasa tuh dari Mr. Gamayel. Ketika istrimu marah atau cewekmu marah, diam aja. Jangankan tepung serbaguna. Bisa jadi serba salah. Nanti lagunya Raisa serba salah jadi serbaguna gitu. Kalau dia marah. Aduh. Nih, kembali ke Suci 6 ya Mr. Gamayel. Itu kan saya senang banget nontonnya tuh. Itu banyak materi yang dekat
dengan kehidupan sebagai polisi juga kehidupan di Balikpapan tuh. Oh, Kayak iya. materi cewek-cewek gonceng 3 beli cilok. Iya kan, bener kan? Bener itu. Mungkin tuh 2000 tahun berapa ya Suci itu? Itu masih musimnya bahasa-bahasa cabe-cabean. Cabe-cabean ya apa masih segala 2015 macam. tadi ya. Nah itu dulu aku kan di lalu lintas. Di lalu lintas jadi aku deket banget. Sebenarnya itu tragedi, itu ceritanya itu di Melawai. Pusatnya. Bener, di Melawai. Dia muter-muter di apa? Aku kan berdiri di ini Tugu Australia. Cuma agak sini dikit dekat tiang bendera. Nah, dia muter-muter gitu, nggak jelas gitu, muter, ngeringin rambut. Nanti kalau sudah kering, pulang lagi, basahin lagi, keliling lagi. Itu dengar materi kayak, kok bisa kepikiran, ngapain pulang, habis keringin rambut basahin lagi. itu lucu banget sih. Karena memang gitu, entah kenapa ya si cewek-cewek itu atau biasa disebut apa Gojek 3 cabe-cabean itu selalu rambutnya basah. Iya kan? Pirang setengah. Nah, pirang setengah basah. Aduh, nih sobat-sobat Fani yang mungkin dulu cabe-cabean ya, kita harap sudah bertobat ya sekarang. Tobat. Minimal ya keringin rambutnya di rumah lah. Hair dryer. Kamu nggak ngerti ada teknologi namanya hair dryer. Pakai kipas angin lah minimal. Tapi memang itu memang pengalaman yang luar biasa sih. Luar biasa. Pertanyaannya ini tadi kan materinya itu dekat-dekat terus tuh sama kehidupan di Kota Balikpapan, kehidupan sebagai polisi, sebagai petugas lalu lintas. Itu untuk menjadi ini mungkin kami kan sudah dianggap komika senior lah, mau di komunitas Balikpapan ataupun di skena nasional kan sudah termasuk senior. Mungkin ada masukan mungkin untuk teman-teman sobat IndiHome atau sobat Fani yang mungkin ingin berkarir juga nih sebagai stand up komedi, belajarnya dari mana, cari pasarnya gimana, mungkin ada nasihat-nasihat nih. Nggak usah. Sadarin. Sudah. Kerja aja yang bener. takut ada saingannya. Enggak, ada beberapa memang sebenarnya gini, stand up atau semua kegiatan, semua pekerjaan itu membutuhkan namanya ketekunan. Benar. Nah, kalau memang kamu pengen belajar stand up cuma hanya ingin menjadi selebritis atau jadi artis, sepertinya dikat deh. Dikat karena stand up itu kan kesenian. Benar. Kesenian apa namanya? Mengolah kata kayak gitu-gitu. Diksi-diksi. Iya. Kalau misalnya kita tidak cinta sama keseniannya ini sendiri, bakal susah. Kalau cuma hanya sekedar pengen jadi artis, karena banyak yang bergabung sama komunitas stand up Indo Balikpapan itu masuk, nyoba sekali, 2 kali, hilang. Nyoba sekali, 2 kali hilang. Cepat sadar mereka. Iya, cepat sadar. Dia mendingan aku kerja aja dari tambang. Yang penting itu kalau memang mau bergabung silakan. Tapi ya itu, kita tujuannya berkesenian adalah membuat karya, ya kan. Karya itu ada 2, ada yang disukain dan ada yang tidak disukain. Kalau suatu saat karyamu tidak disukain, ya bagaimana caranya biar karyamu menjadi disukain. Nah, seperti itu ya. Caranya kayak apa? Belajar, terus belajar gitu. Belajar terus. Perbanyak baca, perbanyak tulisan ya. Benar. Langsung latih terus. Kodenya juga mungkin. Sense komedi, latihan. Banyak sih untuk ini belajar untuk stand up-nya. Tapi kalau memang teman-teman mau belajar untuk komedinya, silahkan. Di komunitas nanti kita akan mengajarkan. Sharing-sharing apa segala macam. Gitu. Iya. Waduh. Bisa. Saya akan datang. sebelum diusir diingatkan lebih baik kerja aja. Iya, yang penting intinya stand up jangan dijadikan yang untuk pekerjaan. Tujuan hidup lah ya. Tujuan hidup. Kalau misalnya kamu mau seperti itu mendingan ke Jakarta deh. Tapi teman-teman juga yang dari Balikpapan ke Jakarta juga enggak ada dapat apa. Ya, kayaknya persaingan ngeri ya. Ya Mr. Gamail terakhir dari Balikpapan ya. Iya. Benar kan setelah ada Mas Ardit, ada betul, Mas Yono, Samarinda, ya. Nah, Mas Yono juga. Yono itu dulu dia ngomong ke saya, Mas,
ajak saya ke Jakarta. Saya memang fokus mau stand up gitu. Jadi memang dia roadman saya dulu. Oh, roadman-nya ya? Iya, jadi misalnya saya ada kegiatan di luar kota, dia yang saya ajak gitu, sambil dia mempelajari apa segala macam. Seperti itu. Alhamdulillah jadi. Bisa juara dengan ini ya, persona jangkrik nih. Itu juga salah satu komika luar biasa dari Kalimantan Timur ya. Iya, benar. Nih, mungkin Mr. Gamayel boleh minta sesuatu gitu ya. Kita ada nggak materinya yang terlucu deh menurut Mr. Gamayel, atau materi pertama kali waktu stand up comedy, masih ingat nggak Mr. Gamayel? Ada aku. Dan materi ini jadi meme. Bayangin. Abadi. Iya, materi ini jadi meme kalau kalian pernah lihat. Dulu pertama kali ini ya, ini sobat IndiZone, IndiZen. Ya, sobat Indihome. Sama IndiZen. Jadi materiku itu aku dulu komik itu belum nampil pakai baju polisi gini. Dulu nama panggungku adalah Mr. G. Mr. G. G itu dulu galau. Oh, personanya masih galau. Iya, dulu kan Raditya Dika dengan persona galau. Bener. Nah, aku pingin kayak, keren deh Raditya Dika galau-galau gitu. Nah, dulu aku Mr. Galau itu. Nah, beat pertamaku adalah ini. Lihat ya baik-baik dengar. Dengar baik-baik. Sampai dijadikan meme ini legendaris banget. Ini legend ini. Ini 2011. Beat 2011. Perkenalkan namaku Mr. Galau. Saya ini tahu bagaimana cara menyembuhkan galau. Kalau misalnya kamu galau, minum aja kopi susu. Kopinya kamu minum, susunya kamu pegang-pegang. itu lucu. Iya ada tuh. Sering lihat tuh di meme biasa di Twitter. Ya benar-benar ada tuh kayak gitu tuh. Kaget aku gara-garanya itu kan. Jadi aku pernah ngebuat meme itu juga. Jadi akhirnya diceplak gitu. Memang sih mungkin di negara Konoha ini ya. Beat itu suka dijadikan gambar sama orang terus diuangkan dengan diri sendiri gitu. Waduh, parah. Itu materi Mr. Galau. Mr. Gamayel 2011. Mr. Galau. Aku memang dulu pakai Mr. G itu karena takut. Masih kan pakai baju polisi, masih takut lah. Akhirnya ketahuan nih polisinya sama teman-teman komunitas. Wah, bang ini polisi ternyata. Oh ya, pernah dengar ceritanya itu. Iya. Awal-awal stand up gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Polisi. Iya. Pakai aja bang baju dinas gitu-gitulah. Akhirnya mulai mengulik tentang materi-materi polisi. Akhirnya ya, tembus nasional dan juara 3. Iya. Luar biasa pokoknya. Dulu ini nih stand up comedy idola lah. Idola? Iya idola. Pasti punya stand up comedy idola kan. Luar atau dalam bebas. Kalau dalam tetap penulisan Raditya Dika. Kalau luar aku ngambilnya Russell Peter. Oh, Russell Peter. Ya itu dia kesenanganku. Russell Peter. Storytellingnya bagus sama kayak Radit itu. Juga Radit itu pernah nonton YouTube-nya yang dia bagi materinya itu. Saya coba ikutin tidak bisa. Makanya saya fokus untuk bekerja saja. Dan tidak mau memanjangkan karir ke arah sana. Iya deh benar deh. Susah banget teman-teman. Harus banyak membaca dan menulis lah. Benar. Dan teknik penulisan juga ada segala macam lah. Waktu kecil dulu cita-citanya emang pengen jadi polisi atau pengen jadi komika nih Mr. Gamayel? Anak band. Jadi anak serius. Band. Serius. Aku masuk polisi itu kejebak. Ceritakan nih kejebaknya kenapa nih? Ini komedi, ini tragedi plus waktu sama komedi. Iya, bener. Sekarang itu memang zamannya indie home. Masuk. Iya masuk ya. Masuk sponsor. Sponsor. Mantap ini. Wan, kamu diliatin Wan. Harus kayak tadi kayak ada apa itu? Ini ada materi dark jokes.
Ya, jadi gini nih teman-teman ya. Ini jangan salah artikan, dan ini kejadian nyata. Tahun 2011 itu aku masih di lalu lintas. Dan aku di bagian unit kecelakaan. Dan saya sudah mulai nih masuk-masuk nih. Iya, aku dulu di bagian unit kecelakaan. Nah, satu malam kejadian kecelakaan. Brak, orangnya meninggal. Dia tidak punya identitas sama sekali. Kejadiannya adalah di depan SPN. Jadi ku angkutlah mayat itu, masukkan dalam gentong, tidak dong. Sudah serius. Dimasukkan dalam pickup. Pickup, bawalah ke rumah sakit.